Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman teknologi.net di minggu yang ketiga. Minggu yang ketiga ini kita akan belajar lebih dalam tentang sisap, tentang OOP lebih lanjutan, lebih ke arah intermediate dari sisapnya. Oke, kita akan bahas apa aja. Kita langsung saja mulai materinya. Nah, seperti biasa ini ada sebuah kalimat yaitu bahwa belajar itu pahit gitu ya. Tapi ketika kita sedikit demi sedikit belajar, belajar walaupun pahit, nanti pasti hasilnya di akhir akan manis. Mungkin kalian bisa diterima di sebelum sudah kerja di Gojek, di Dana, Shopee, Blibli.com atau di perusahaan-perusahaan IT lainnya. Mungkin akan kerasa ketika ternyata waktu kuliah udah belajar nih, tinggal dikembangin aja di suatu perusahaan nanti yang kalian akan bekerja. Intinya seperti itu. Di minggu yang ketiga ini kita akan belajar mengenai construction, composition, and building object dan lebih dalam lagi apa aja tentang itu. Oke, langsung saja. Kita akan membahas sebuah inheritance dan composition. Mungkin di minggu sebelumnya kalian sudah belajar mengenai inheritance gitu ya. Udah paham tentang inheritance. Inheritance itu adalah sebuah pewarisan gitu ya. Ada sebuah pewarisan. Namun di ini kita akan membedakan antara inheritance dan composition gitu ya. Nah, sebenarnya dua mekanisme ini merupakan mekanisme yang mana kodenya itu bisa kita gunakan kembali gitu ya. Itu merupakan inheritance dan composition. Nah, inheritance sendiri kalian sudah tahu bahwa inheritance itu adalah sebuah konsep atau mekanisme pewarisan atribut dan behavior atau kelakuan dari kelas lain. Di sini kelas yang lain maksudnya kelas induk atau kelas parentnya intinya. Ya, jadi inheritance itu saya ulangi lagi. Jadi inheritance itu adalah kelas parent itu dapat mewarisi atribut dan behavior ke kelas childnya atau ke kelas anaknya gitu. Intinya seperti itu. Nah, sedangkan composition itu adalah membangun objek dari objek lain yang sudah ada. Intinya seperti itu bedanya. Oke, kemudian adalah child class. Nah, child class itu mewarisi atribut dan behavior dari parent class atau dengan kata lain, parent class itu akan mewarisi parent class itu akan mewarisi atribut dan behavior kepada child class-nya. Intinya seperti itu. Nah, di dalam contoh ini kita membuat sebuah doc. Doc ini adalah nanti akan menjadi parent class. Si doc ini memuat sebuah atribut. Atribut bulk frequency yang bertipe integer dan dia itu juga memuat atribut yang lain yaitu pan rate yang juga bertipe integer. Di doc ini juga memuat dua metode, metode bulk dan metode pen. Intinya seperti itu. Nah, ini baru membuat sebuah parent class-nya. Anggap aja doc ini adalah sebuah parent class. Oke. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini adalah sebuah contoh sederhana terkait parent dan kelas. Mungkin kalian juga sudah paham karena ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang inheritance. Namun di sini lebih dalam lagi tentang inheritance. Nah, di sini kalian sudah tahu di sini ada dua kelas, yaitu ini adalah kelas induk atau parent class yang bernama doc. Doc ini ada atributnya, ada dua atribut dan dua metode gitu ya. Nah, si golden retriever ini adalah anak atau child class atau anak kelas anak dari kelas dog. Nah, otomatis atribut-atribut dan metode ini langsung diturunkan ke dalam si golden retriever, ke dalam kelas anak. Meskipun di dalam sini tidak dituliskan atribut dan metodenya, tapi secara eksplisit dia itu akan menurunkan sifat-sifat bug ini dan metode ini akan langsung dimiliki oleh golden retriever. Nah, golden retriever juga akan bisa juga memiliki atribut lain, yaitu di sini atribut lain yaitu atribut retrieval speed yang bertipe integer dan ada metodenya juga. Nah, ini juga bisa. Namun sebaliknya bahwa atribut dan metode ini juga tidak dimiliki oleh
doc karena ini extend class dari parent class ini ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, si doc ini merupakan parent class di mana dia itu akan memiliki atribut dan metode ya, metode. Atribut di sini atributnya ini dan metodenya adalah metodenya yang ini. Nah, kemudian ketika si doc ini parent class ini mempunyai anak, mempunyai child class di sini adalah golden retriever, artinya atribut dan metode itu langsung dimiliki child class. Ini ya seperti itu. Nah, si child class itu bisa memiliki atribut lain, yaitu atribut retriever dan metode lain, gitu ya. Misalkan di sini ada atribut lain, boleh atribut lain, dan di sini juga ada metode lain, metode lain. Dan di sini nggak apa-apa. Nah, tapi metode yang baru di chat itu tidak dimiliki oleh parent class, tapi atribut dan metode yang ada di parent class pasti dimiliki oleh child class-nya. Intinya seperti itu secara umumnya. Semoga masih bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini adalah generalization specialization, yaitu ini adalah sebuah hierarki kelas dari parent class dan child class di sini. Nah, misalkan di sini secara umumnya si doc ini berperan sebagai parent class. Parent class di sini. Nah, di sini ini adalah child class dari si parent class doc. Child class dari kelas doc gitu ya. Di sini juga dia itu mempunyai anak dua, child class dari docnya, kelas doc. Nah, di sini otomatis atribut dan metodenya langsung dimiliki oleh barking dog dan ini juga dimiliki oleh yodeling dog. Ini seperti itu. Nah, ternyata si barking dog ini mempunyai atribut dan metode tersendiri juga. Nah, kemudian si barking dog itu ternyata punya anak lagi yaitu Lhasa Apso dan Golden Retriever. Nah, otomatis si atribut ini, atribut dan metode dari barking dog otomatis dimiliki oleh Lhasa Apso dan Golden Retriever. Nah, karena barking dog ini merupakan anak dari dog, otomatis si child class yang Lhasa Apso itu juga akan memiliki atribut dan metode dari barking dog juga akan memiliki atribut dan metode dari parent class dog ini seperti itu. Dan dia juga bisa memiliki atribut dan metodenya sendiri. Intinya seperti itu ya, teman-teman semua. Semoga masih bisa dipahami ya. Kita pelan-pelan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait composition atau yang biasa disebut dengan containment atau delegation model. Nah, si composition ini juga disebut sebagai has a relationship. Kenapa disebut has relationship? Karena dia itu memiliki sesuatu. Nah, misalkan di sini car itu mempunyai steering wheel. Nah, ini artinya car itu memiliki komposisi steering wheel atau setir gitu ya. Memiliki komposisi setir. Intinya itu yang namanya komposisi. Nah, kemudian selanjutnya, nah secara UML komposisi itu bisa dilambangkan dengan diamond atau segi atau belah ketupat gitu ya. Nah, ini artinya adalah car itu memiliki komposisi yaitu steering wheel atau steering wheel merupakan komposisi pembangun untuk membangun car. Intinya bacanya seperti itu. Nah, komposisi itu memiliki dua tipe. Yang pertama adalah tipe agregat. Bentar saya pakai pen dulu. Yang pertama adalah memiliki tipe agregat dan kedua adalah komposisi itu dengan tipe association. Bedanya di mana? Bedanya itu adalah ketika cara melihat objeknya. Ketika aggregation itu melihat melihat objek komposisinya itu secara keseluruhan. Jadi objek yang kompleks itu disusun oleh objek-objek yang lain. Sekali lagi, aggregation adalah melihat objek komposisi secara keseluruhan. Tapi kalau association itu adalah melihat bagian-bagian objek yang membangun komposisi. Dengan kata lain, kalau association itu bagian-bagiannya aja. Bagian-bagian yang membangun komposisi hanya bagian-bagian aja yang membangun komposisi, namun bagian-bagian di sini adalah merupakan layanan dari
objek lain. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Lebih gampangnya kita lihat contohnya. Sebentar. Kalau aggregation itu adalah tadi ya, melihat objek komposisi secara keseluruhan. Misalkan di sini ada car. Car ini akan dibangun oleh komposisi-komposisi yang banyak kan. Misalkan ada komposisi engine. Engine ini ternyata dibangun oleh komposisi piston, dibangun oleh komposisi spark plugs atau busi gitu ya. Nah, si car ini juga dibangun oleh komposisi stereo atau sistem suara. Kemudian sistem suara ini juga dibangun oleh komposisi radio dan kaset. Nah, radio ini juga dibangun oleh komposisi tuner gitu ya. Nah, si car ini juga di komposisinya door dan handle ya. Nah, jadi kalau dilihat secara aggregation, yaitu melihat car ini dibangun oleh secara keseluruhan. Car itu kalau aggregation itu melihat komposisi secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita punya car itu melihat komposisinya itu secara keseluruhan sampai dalam-dalamnya, intinya seperti itu. Itu kalau aggregation. Tapi kalau association hanya melihat bagian-bagian objek yang membangun komposisi. Misalkan membangun komposisi, tapi di sini bagian-bagiannya itu merupakan sebuah layanan dari objek lain. Nah, jadi di sini misalkan ada komputer, ada mouse, ada keyboard gitu ya, ada printer di sini misalkan ini printer. Nah, misalkan printer ini apa dia itu melihat secara bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari sistem ini adalah ada mouse, ada keyboard, ada monitor, ada printer. Misalkan printer ini tidak digunakan, maka tetap aja komputer ini bisa dijalankan. Intinya seperti itu kalau association. Nah, kemudian selanjutnya adalah materi encapsulation. Encapsulation itu adalah melindungi data dan menyembunyikan detail bagaimana data tersebut bekerja dari end user atau di sini black box programming. Jadi end user itu hanya tahu input dan output dari sesuatu program, dari sesuatu sistem. Jadi end user itu tidak perlu mengetahui bagaimana data tersebut bekerja. End user itu hanya mengetahui bagaimana input dan output dari sesuatu sistem ini seperti itu. Nah, encapsulation ini teknik di sisap itu ada dua, yaitu dengan menggunakan public accessor atau get dan mutator set. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah public.net property. Ini seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, kita next ke slide berikutnya. Nah, ini kalau misalkan menggunakan yang namanya public accessor get dan public mutator get. Nah, misalkan di sini kita mempunyai sebuah kelas pekerja, yaitu mempunyai atribut nama pekerja bertipe string, NIK bertipe nick, dan gaji bertipe float gitu ya. Nah, kemudian di dalam program ini kita tahu bahwa dia itu mempunyai konstruktor karena namanya sama ya, kalian udah belajar ini, mempunyai konstruktor dengan 3 atribut, yaitu atribut nama, NIK, dan float, di mana nama ini adalah nanti di mana nama pekerja ini adalah nanti menset nama, kemudian NIK, kemudian gaji sama dengan gaji di sini. Nah, ini adalah dia itu sebuah kelas pekerja mempunyai atribut dan konstruktor. Kemudian, kalau kita menggunakan public accessor dan public get, dia itu di sini public get-nya mana, Bang? Public get-nya adalah di sini. Dan public set-nya adalah di sini. Dia itu jadi di-assign sebagai metode gitu ya. Ini kan metode get itu akan mengembalikan nilai pekerja. Nah, kalau metode set itu akan mengisikan nilai nama pekerja ini, mengisikan nilai nama pekerja gitu. Intinya seperti itu. Jadi, misalkan di sini nanti di dalam program utamanya gitu ya. Di dalam program utamanya nanti misalkan apa ya? Misalkan dia itu akan memanggil get, ya udah berarti dia itu akan return nama pekerjanya. Kalau set intinya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya. Oke, belum paham ya. Oke, sorry penjelasan saya tadi mungkin kurang
memahami, kita ulang lagi. Jadi misalkan di sini kan udah ada kelas, misalkan di program utamanya, misalkan kita panggil ya, misalkan ini kan kelas pekerja, misalkan di sini pekerja, misalkan pekerja gitu ya, new pekerja gitu kan. Pekerja di sini pasti mempunyai nama gitu ya. Di sini kan nama, NIK, dan gaji. Misalkan namanya Paul, misalkan kemudian NIK-nya 01 dan gajinya misalkan 10 misalkan. Nah, di sini kan ada public string method assessor get gitu ya. Nah, assessor get ini adalah untuk mereturn nama pekerja. Misalkan kita panggil nanti console.writeline misalkan, kemudian nama titik dua misalkan, ini kita panggil tuh p.get nama pekerja nih, nama pekerja misalkan kayak gini kan, titik koma. Kemudian kalau kita run, jadi ini tuh akan memanggil si get asesor get nama pekerja. Nah, di sini kan si user itu hanya tahu bagaimana apa ya namanya, bagaimana kita menginputkan data. Kita menginputkan kan p.get nama misalkan. Nah, si return nama pekerja ini itu kan sebenarnya dienkapsulasi, disembunyikan. Nah, tapi si get ini udah enkapsulasinya adalah dia itu akan mengembalikan nama pekerja dari yang kita inputkan, yaitu Paul. Nanti hasilnya adalah namanya Paul. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman. Nah, gimana kalau set nama pekerja? Nah, kalau set nama pekerja, input kalau user kan hanya bisa menginputkan kan, hanya tahu outputnya. Tapi kalau di set ini gimana Bang? Kalau di set ini adalah men-set namanya, misalkan men-set nama yang nama pekerja yang di sini nanti akan men-set mengisi dengan nama yang kita isikan di sini. Misalkan hal baru nih, misalkan kita teruskan di sini, misal p.set nama pekerja. Nah, di sini kan ada atribut string. Nah, misalkan di sini ditulis Tegar misalkan. Kayak gini. Nah, otomatis ketika kita membuat console writeline yang ini, kemudian kita get name, otomatis di sini akan diupdate gitu, akan diupdate nama yang di set tadi menjadi nama si Tegar. Ini seperti itu, teman-teman. Semoga masih bisa dipahami ya. Kalau misalkan belum jelas bisa komen di kolom komentar atau kita bikin apa namanya forum di e-course gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah itu baru public. Jadi kesimpulannya, kalau kita menggunakan metode public apa namanya public assessor get dan public mutator set, kalau menggunakan metode ini jadi kita istilahnya membuat metode yang berbeda, metode get sendiri dan metode set sendiri. Jadi ini dipisah. Ini seperti itu kalau menggunakan teknik public assessor dan public mutator gitu. Ini seperti itu. Apakah ada teknik lain? Ada. Kalau teknik lain seperti ini yaitu .NET property. Jadi kalau teknik lain di sini adalah sama ya, misalkan di sini sama yang tadi ada kelas pekerja, ada atributnya, di sini ada konstruktornya. Kemudian kalau misalkan pakai teknik .NET Property, dia itu akan lebih simpel. Dia itu misalkan public string nama pekerja, ini metodenya. Nah, dia itu di dalam metode itu langsung menggunakan get dan setnya seperti ini. Get itu langsung return nama pekerja dan set itu akan mengisi value yang baru dari nama pekerja yang di sini. Nanti diupdate ini ya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya. Untuk penjelasan di kode program utamanya sama seperti yang di sebelumnya. Oke, semoga masih bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apakah ada teknik lain yang lebih simpel? Ada. Ini adalah automatic.NET property. Itu ini lebih simpel lagi, yaitu dengan kita membuat metode nama pekerja di sini, misalkan di sini nih, misalkan kita mempunyai sebuah kelas pekerja. Di sini ada apa namanya? Konstruktor ya, konstruktor dengan 3 atribut. Nah, kemudian ada yang lebih lebih cepat lagi, lebih simpel lagi dengan menggunakan automatic.NET property, yaitu misalkan kita membuat metode public string nama pekerja, yaitu nama pekerja yang di sini yang di-assign, kemudian dia itu langsung membuat kayak gini, get dan set.
get dan set. Ini juga untuk NIK-nya juga bisa di get dan set, ini ya seperti itu. Penjelasannya sama seperti penjelasan yang sebelumnya, gitu ya. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman semua. Nah, kemudian ada inheritance. Kalau inheritance itu ada yang is a dan ada yang has a. Kalau is a ini kita udah tahu ya, misalkan di sini, sorry kita buat pen lagi. Oke, misalkan kalau misalkan is a itu kan adalah, misalkan di sini minivan adalah anak cast dari mobil gitu ya. Jadi mini class ini adalah kelas turunannya dari kelas mobil. Itu udah jelas kalau is a. Nah, dia itu juga di sini kan mungkin di sini ada kelas pair-nya, ada kelas pair mobil. Dia itu memiliki atribut kecepatan bertipe integer. Dia itu memiliki apa namanya? Konstruktor dengan dua atribut ya. Kemudian dia itu juga mempunyai metode dengan ini yang tadi automatic automatic apa tadi automatic yang get and set automatic encapsulation gitu ya. Nah, kemudian ini udah jelas nih kalau misalkan minivan ini adalah kelas turunan dari mobil. Minivan ini pasti memuat atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas mobil gitu ya. Nah, kemudian karena konstruktornya di sini ada dua gitu ya, makanya di sini ketika kita ingin memanggil public minivan konstruktornya juga ada dua di sini. Nah, di sini base di sini adalah merupakan turunan dari, mengartikan turunan dari kelas konstruktor yang ada di sini. Intinya seperti itu ya teman-teman. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah HSE. Nah, kalau HSE gimana? Kalau HSE ini adalah mirip dengan yang namanya komposisi tadi, yaitu misalkan kita mempunyai kelas mobil. Di dalam kelas mobil itu ada yang namanya komposisinya. Komposisinya itu misalkan yang ini. Mana ya? Ini kan kita ada kelas, sorry di sini kalau di Zoom ketutupan, saya pindahkan dulu. Oke, di sini kan ada kelas yang namanya kelas portioning, kelas portioning. Nah, kelas portioning ini bisa dipanggil di dalam kelas mobil. Caranya dengan membuat objeknya gitu ya. Di sini nih. Portioning new, portioning. Jadi artinya di sini ketika dia itu buat objek di sini, berarti otomatis atribut dan metode di sini akan otomatis bisa dipanggil di dalam sini. Intinya seperti itu. Ini adalah yang namanya inheritance as a. Jadi kayak komposisi, yaitu di dalam kelas mobil ada kelas lain yang bisa kita jalankan. Intinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah sisa constructor programming yang bagian 1. Kemudian kita akan belajar mengenai sistem apa namanya, sistem environment class, yaitu tujuan dari belajar sistem environment class ini tujuan dari bagian ini adalah untuk memperoleh informasi lingkungan sistem di mana sistem ini bekerja. Jadi caranya nanti kita pakai environment, keyword environment, kemudian kita bisa terapkan, kita bisa pengen tahu apakah sistem operating sistemnya 60 bit, 64 bit, apakah kita bisa tahu nama mesinnya, kita bisa tahu OS versionnya, dan kita bisa tahu misalkan get folder path-nya di mana, intinya seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa tahu tuh for each string drive in environment, kita bisa tahu tuh, bisa kita drive-nya ketika kita bekerja di suatu komputer, kita bisa tahu drive-nya ada apa aja, kemudian sistem operasinya versi keberapa OS-nya, kemudian bisa tahu jumlah prosesornya dengan processor count, kita bisa tahu versi .NET yang kita pakai, misalnya environment.version, kemudian environment.command line, ini ya seperti itu. Nah, outputnya misalkan seperti ini. Outputnya misalkan yang tadi tuh yang get logical drive itu kan harus mengetahui drive apa aja yang ada, atau ternyata ada C, D, E, F, dan G misalkan. Kemudian OS version itu akan outputnya akan OS versionnya, sistem operasinya ternyata Microsoft Windows NT 6.1
7600 misalkan. Kemudian kalau cuma prosesornya environment.processor count nanti akan muncul 4. Misalkan di sini environment.versionnya net berapa, oh ternyata di sini masih .NET 4. Ini slide yang dulu ya, saya pakai slide yang dulu. Nanti kalau misalkan kalian ngoding harusnya .NET itu nanti di sini harusnya .NET 6 ya, karena kita pakai 6 ya di sini harusnya 6. Namun karena slide yang saya pakai adalah slide yang sebelumnya, nggak apa-apa nanti munculnya 4. Tapi kalau misalnya kalian coding nanti munculnya harusnya 6.0 harusnya ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan belajar sistem .console class. Jadi kita bisa mengatur tampilan-tampilan yang ada di konsolnya. Ini kan konsol, misalnya kita bisa mengatur yang namanya apa namanya ini backgroundnya pengen warna dark yellow bisa nih. Ini kan dark yellow. Kemudian di konsolnya kita beri judul console.title, maka judul di sini kita adalah Prokov misalkan. Kemudian kita bisa apa ini Wordline biasa itdl gitu ya. Di sini itdl. Kemudian bisa console.bib. Bisa jadi ketika kita run muncul konsol yang ini berbunyi bib. Bisa aja diatur seperti ini. Di dalam kelas program itu terserah kalian disesuaikan aja. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah deklarasi variabel dan inisialisasi, yaitu suatu good practice atau suatu praktik yang baik. Biasanya untuk misalkan kita mempunyai variabel itu alangkah baiknya diberi nilai awal. Hal ini berguna untuk menghindari error. Misalkan di sini kan kita tahu ya variabel my integer itu sama dengan 0. Ini adalah inisialisasi awal. Ini namanya inisialisasi awal. Ini juga inisialisasi awal. Ini juga inisialisasi awal bertipe bool. Misalkan kalau misalkan kita buat integer my_in boleh sebenarnya, cuman alangkah lebih baiknya diberi inisialisasi awal. Gunanya untuk menghindari error. Misalkan apa ya? Kalau untuk menghindari error kan misalkan kalian punya sebuah program ya. Program itu misalkan public apa? Public string method misalkan metodenya apa gitu ya. Di dalam metode itu akan memuat atribut-atribut misalkan. Nah, kalian lupa nggak mengisi atribut my integer misalkan lupa. Nah, karena udah diberi inisialisasi awal, maka dia itu tetap akan berjalan. Tapi kalau nggak diberi inisialisasi awal, ketika kita lupa mengassign nilai variabel, mungkin itu akan error. Jadi, alangkah lebih baiknya diberi nilai awal di setiap variabel. Itu good practice-nya ketika kalian latihan memprogram apapun intinya seperti itu. Nah, kemudian variabel itu juga dapat dibuat dengan keyword new. Nah, maka ketika kita membuat variabel dengan keyword new, maka secara otomatis nilai default untuk variabel itu akan diberikan. Misalkan nilai default variabel untuk bulan itu nilainya false, nilai default value untuk numeric nilainya 0 atau 0.0, nilai default value untuk char itu empty char, nilai default value untuk baik integer itu 0, nilai default value untuk datetime itu seperti ini. Intinya seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalkan kita misalkan kita membuat sebuah variabel, tapi kita menggunakan keyword new. Misalkan boolean itu bertipe bool, tapi kita assign itu kita kasih nilai default itu new bool. Nah, maka ketika kita run, maka yang tampil nilai default dari boolean. Nilai default dari boolean adalah false misalkan. Nilai default dari integer adalah 0 tadi ya. Kalau float tadi berarti 0,0, desimal 0. Kalau datetime itu adalah yang seperti ini, dia seperti itu. Ini sama seperti slide yang sebelumnya, nilai defaultnya. Ketika kita menggunakan keyword new, ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman semua. Nah, kemudian kita juga bisa yang namanya parsing value dari string data, yaitu mengkonversi data dalam bentuk string ke bentuk lain. Misalnya kita pengen memparsing data dari string, pengen dibuat ke dalam integer. Nah, hal ini sebenarnya diperlukan. Kenapa
kita harus mengubah string ke integer misalkan. Nah, karena kalau kita mengambil data dari GUI gitu ya atau command line misalkan dia itu data-datanya itu bertipe integer. Sedangkan kita misalkan kita ingin mengoperasikan sebuah operasi aritmatika, penjumlahan, perkalian, pengurangan itu kan harus ke dalam diubah dulu ke dalam integer. Nah, itu diperlukannya di parsing value dari string data ke integer, ke float atau ke yang lain itu bisa. Dan di sini misalkan di sini contohnya adalah kita bisa sorry. Misalkan di sini contohnya adalah misalkan kita inputkan data yaitu masukkan angka, nah kemudian integer angka sama dengan integer parse console.readline. Jadi ketika kita menginputkan data masukkan angka, itu akan dibaca console.readline kemudian diparsing ke dalam integer. Ini ya seperti itu cara bacanya. Gitu ya. Semoga masih bisa dipahami. Nah, kemudian di dalam ketika kita memanipulasi string, ketika kita bekerja dengan string, kita juga bisa memanipulasinya. Misalkan kita ingin mengetahui panjang stringnya berapa dengan length, kemudian kita bisa mengcompare apa namanya dua string, kita bisa contain apakah untuk mengecek apakah di dalam string itu ada string gitu ya, kemudian ada equals, ada format, ada insert, kita bisa menginsertkan string lain, ada pad left yaitu pad ke kiri, kemudian ada pad right, pad ke kanan, kita bisa remove, replace, split, trim, ada to upper bisa kita stringnya bisa di kapital semua, ada to lower artinya bisa huruf kecil semua, ini ya seperti itu. Nah, kemudian working with string ini contohnya seperti ini, misalkan string text 1 sama dengan institut gitu ya. Kemudian string text 2 sama dengan teknologi Dell. Nah, kemudian kita ingin menggabungkan institut teknologi Dell gitu ya. Menggabungkan teks 1 dengan teks 2 bisa juga menggunakan yang namanya concat, metode concat ya, string.concat kurung buka kurung tutup, apa nih yang mau digabung, yaitu yang mau digabung adalah teks 1 dan teks 2 bisa tuh. Nah, nanti hasilnya gabungan dari teks 1 adalah Institut Teknologi Dell di spasi, teks 1 Institut di spasi kemudian Institut Teknologi Dell, maka hasilnya adalah Institut Teknologi Dell ketika kita menggunakan metode wordland gitu ya, text gap ini. Kemudian kita juga bisa pad right sebanyak 30 ditandai dengan ini, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa mengkapitalkan semua tulisan yang ada di text gap yaitu Institut Teknologi Dell mau bisa di kapital semua. Ini ya seperti itu teman-teman. Semoga masih bisa dipahami ya, ini kan gampang. Kemudian selanjutnya adalah ada escape character, mungkin kalian bisa baca-baca sendiri, misalkan ada apa namanya slash a itu untuk bunyi bip gitu ya, kemudian slash n itu untuk membuat baris baru atau untuk mengenter gitu ya, biasanya kalian udah bisa pasti mah, misalkan ada slash t untuk mentap gitu ya, mentap sekali gitu ya di sebelah kanan, ini ya seperti itu. Kemudian ada verbatim string. Nah, di sini kalau verbatim string adalah untuk mendisable literal escape gitu ya. Tadi kan escape itu ada banyak gitu ya. Escape yang tadi kan ada banyak, misalkan di sini kalau misalkan di sini misalkan kalau nggak ada ininya, ini pasti error karena ini tuh nggak dikenali nih. Ada ini nggak dikenali nih. Yang kayak gini nih nggak dikenali. Harusnya kalau pengen benar C kayak gini, my up kayak gini bisa nih. Kayak gini. Baru yang kayak gini bisa nih. Misalkan kayak gitu bisa. Tapi kalau misalkan C ini escape ini nggak dikenali nih ini nih. Ini pun nggak dikenali nih. Makanya kalau pengen tetap diprintkan, maka ditambahin yang namanya apa namanya verbatim string untuk mendisable escape ini. Ini kan escape. Nah, misalnya yang di sini juga sama. Ini kan harusnya ada slash n gitu ya, slash n gitu ya, biar di enter gitu ya. Tapi kalau misalkan pengen tetap diprintkan harus melibatkan verbatim string ini ya, seperti itu. Semoga masih bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah narrowing and widening data. Kalau narrowing itu adalah data dengan range lebih besar itu ditampung oleh data dengan range yang lebih kecil. Nah, tapi kalau narrowing data itu contohnya itu adalah
integer ditampung oleh bed. Jadi integer itu kan lebih besar, tapi ditampung oleh bed. Nah, karena ini, kalau proses ini di sisap itu tidak diizinkan sih proses narrowing. Kalau nanti, kalau proses narrowing dijalankan nanti akan error nih kayak gini nih. Misalkan di sini ada yang namanya, harusnya nih di sini nih, bentar saya kasih pen dulu. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah metode, yaitu metode integer, itu tambah angka, ini integer, ini juga integer. Misalkan di sini misalkan kan integer ya, integer kemudian dipanggil di sini tapi disimpan ke dalam byte. Ini kan hasilnya integernya. Ini tambah angka pertama, yang kedua kan return value-nya kan integernya. Tapi kalau disimpan di dalam byte itu nggak boleh tuh kalau di dalam sisap, karena integernya itu lebih besar tampungnya, malah ditampung ke dalam yang memori yang lebih kecil, itu byte. Nggak bisa. Tapi oke, ini nggak dijelasin ya. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian tetap mau tetap mau bahwa apa namanya, hasil ini tetap ditampung ke dalam byte, tetap bisa nanti di atasnya kayak gini, di parsing gitu ya. Jadi hasil yang ini di parsing ke dalam byte itu bisa. Nah, nanti bisa tuh jawaban itu akan ada bisa. Tapi apa namanya? Tapi kalau hal ini dilakukan, misalkan datanya itu akan hilang. Misalkan 100 ditambah 250 kan harus hasilnya, kalau dalam integer kan harusnya hasilnya 350. Tapi misalkan di sini 350 dibaca ke dalam byte, kan di 350 kan memorinya besar ya. Dibaca ke dalam byte mungkin hasilnya tuh nggak 350, misalkan mungkin 80 atau 70 bisa, karena ditampung ke dalam yang lebih kecil. Kemungkinan data yang sisanya itu hilang gitu. Ini juga tidak disarankan disisap kalau menggunakan narrowing. Gitu, intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau widening itu adalah kebalikan dari narrowing, yaitu data yang kecil disimpan ke data yang besar, itu nggak masalah. Kalau di sini boleh, kalau untuk disisap boleh untuk widening. Kemudian ini narrowing explicit casting. Oh, ini yang tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau kalau kalian pengen tetap narrowing, bisa tuh dengan explicit casting, yaitu dengan memparsing gitu ya. Yang istilahnya ini dibaca integer, nanti dibaca ke dalam byte, itu nggak apa-apa. Ini yang saya jelaskan tadi tuh, bisa aja datanya hilang, karena si byte itu datanya, memorinya kan lebih kecil daripada integer. Jadi hasil yang 100 tambah 200 tambah 250 mungkin aja datanya hilang, bisa aja datanya hilang, makanya di sini hasilnya 94. Intinya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Nah, kemudian di sini ada keyword checks, yaitu keyword check ini adalah untuk mengatasi kondisi overflow atau underflow. Nah, di sini misalkan kalau check itu apa ya istilahnya, untuk mengecek apakah suatu proses aritmatika, misalkan di dalam suatu operasi aritmatika atau dalam suatu operasi itu ada yang salah, maka proses itu tidak akan dijalankan. Misalkan di sini nih, ternyata di sini add B1, B2, ternyata di sini disimpan di dalam pad, padahal di sini integer. Nah, ini kan suatu proses yang overflow, nggak bisa dilakukan sebenarnya, karena hasilnya nanti akan salah. Makanya yang tampil adalah arithmetic operation is set in overflow, artinya overflow gitu. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami. Kemudian selanjutnya ada ini implicit var. Kalau implicit var, ini programmer tidak menentukan langsung tipe variabel apa. Jadi kalau var itu kayak gini nih contohnya. Bentar saya kasih. Nah, kalau kita menggunakan var, ini tuh kita nggak tahu nih, yang programmer tuh nggak menentukan si 10 ini bertipe apa, tapi yang menentukan itu nanti adalah compilernya yang menentukan tipenya, gitu ya. Ini namanya var implicit type. Tapi kalau explicit type kita udah tahu nih, tipe dari ini adalah integer. Tapi kalau menggunakan var, kita nggak tahu. Programmer nggak menentukan tipenya, tapi nanti compilernya yang akan menentukan tipe data dari yang dimasukkan apa oleh programmer. Intinya seperti itu. Nah, ini nih.
Ini seperti itu. Nah, tapi tipe variabel itu nggak boleh, bisa aja dia itu nggak bisa diterapkan di semua kondisi ya. Kalau variabel, kalau misalnya kita membuat tipe data var sama dengan itu nggak bisa diterapkan di semua kondisi. Misalkan di sini nih, di sini dia itu akan error ketika digunakan ke dalam feed data. Jadi dia itu variabel ini nggak boleh return value, nggak boleh sebagai return value. Kalau sebagai return value, otomatis dia itu akan error. Atau di sini cannot be used return value. Nah, ini sini ada return value di sini pasti akan error di sini nih. Karena nggak boleh ya sebuah variabel variabel itu var itu nggak boleh menjadi return value. Biasanya kalau return value kan private int atau double atau string gitu ya, bisa tuh. Tapi kalau private var itu nggak bisa ya. Ini ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan var juga nama variabelnya itu harus diinisialisasi, harus di-send value-nya. Value-nya apa? Mau apa gitu ya. Karena compiler bingung nih kalau nggak ada isinya. Kan tadi bilangnya programmer itu kan kalau menggunakan var itu yang menentukan tipe datanya adalah compilernya. Jadi harus diisi inisialisasinya gitu ya, inisiasi datanya. Kemudian kalau kayak gini juga error ya, kan harus diisi apanya gitu ya, isinya. Nilai dari variabelnya itu apa. Ini seperti itu. Kalau implicit variable. Kemudian dia itu juga akan error ketika diisi null. Dia juga akan error. Tapi kalau misalkan null itu sebagai reference step, nggak error. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, kemudian constructor programming part 2. Oke, misalkan method n. Ini ya seperti itu ya kalau misalkan variabel gitu ya. Ini seperti itu, semoga masih bisa dipahami. Kemudian ada sisa constructor programming part 2, kita akan belajar method dan parameter modifier. Untuk passing argumen itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan by val, modifier ref, dan modifier out. Nah, ref dan out itu sama-sama mengubah nilai asli variabel di alamatnya pada memori. Ini contohnya. Kemudian ini adalah metode-metodenya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian tapi ada perbedaan ref antara metode modifier ref dan modifier out. Nah, kalau ref itu harus diinisialisasi dulu nih, harus diinisialisasi dulu. Kalau nggak diinisialisasi, itu nanti akan error nih, akan error. Harus diinisialisasi dulu string satu itu apa, string dua apa, baru bisa dijalankan modifier ref. Tapi kalau out itu nggak diinisialisasi aja, nggak diinisialis, cuma tulis seperti ini, itu bisa dijalankan. Kalau modifier out, ini ya seperti itu perbedaan modifier ref dan modifier out gitu ya. Tapi kedua fungsi itu sama-sama mengubah nilai asli variabel di alamatnya pada memorinya seperti itu. Nanti lebih jelasnya ketika kita praktikum. Kemudian optional parameter. Nah, di dalam optional parameter, jadi kalau optional parameter kayak gini contohnya. Kita bisa menambahkan optional parameter seperti ini, bisa ditambahkan. Ini gunanya ketika kita lupa di sini, kita akan menggunakan default value-nya. Ini bisa menggunakan default value. Fungsinya optional parameter adalah ketika misalnya kita lupa add apa gitu, maka secara otomatis dia itu akan menggunakan default value yang 61 sama dengan 7 dan 62 pasti sama dengan 3. Intinya seperti itu. Ketika kita lupa mengesen 61 sama dengan berapa dan 62 sama dengan berapa, nanti akan menggunakan default value 61 sama dengan 7 dan 62 akan sama dengan 3. Ini ya seperti itu untuk optional parameter. Kemudian ada overloading method. Jadi di dalam sisap itu misalkan kita membuat metode di dalam kelas itu ada banyak metode ya. Ada metode, misalkan metodenya sama, misalkan metode sama. Itu nggak apa-apa, tapi asalkan dibedakan dengan misalkan ini metode apa ya? Metode net net 2 misalkan. Ini bisa dibedakan, misalkan ini metode net 2 ada net 2 gitu. Ini bisa dibedakan dengan parameternya, jumlah parameternya, ada parameter tab-nya, misalkan di sini integer, di sini string, boleh. Kemudian atau ordernya urutannya, misalkan di sini string dulu baru integer, boleh gitu ya, seperti itu. Tapi yang bukan jadi pembeda adalah return type-nya, itu ya seperti itu ya.
Semoga masih bisa dipahami. Nah, contohnya seperti ini nih. Di sini kan ada yang namanya banyak metode yang sama nih, metode yang sama. Di sini ada multiplication, 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 multiplication. Nah, di sini boleh dibuat sama, tapi harus ada pembedanya. Misalkan di yang multiplication yang pertama, itu ternyata hanya ada satu atribut, integer, satu integer. Ternyata yang kedua ada dua, boleh. Kemudian di sini beda ya, tipe parameternya ini double, ini integer, boleh. Kemudian di sini tipenya juga beda lagi nih, boleh. Di sini juga beda nih, ada integer, kemudian ada double, atau double dulu, atau integer dulu, itu boleh. Tapi yang nggak boleh ketika, apa ya namanya, ketika ini, integer, ketika di sini ada return return type-nya. Kalau ini return type, di sini akan error gitu ya. Misalkan gini nih, ini kan namanya sama ya, square-nya namanya sama, tapi di sini ternyata integer sama-sama integer nih, ini nggak boleh nih, apalagi ditambah return type gitu ini ya, ini nggak boleh dilakukan ya, karena return type itu bukan bukan apa ya, bukan signature, bukan pembeda gitu ya. Harusnya kalau mau di sini tuh, kalau pengen benar ini ada, harusnya di sini double gitu ya, double gitu ya, baru bisa. Karena ini tuh sama-sama square, tapi parameternya itu sama-sama satu dan tipenya sama-sama integer, tuh nggak boleh. Nah, tapi apalagi ditambah ini nih. Ini bukan pembeda ya. Ini nanti pasti akan error karena return type. Ini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah name parameter. Jadi ini adalah parameter yang diberi nama. Misalkan ini apa namanya? Parameter yang diberi nama, misalkan di sini ada namanya gitu ya. Ada namanya boleh kayak gini. Nah, ini juga ada initial, ada optional parameternya itu 7 ketika misalkan di sini 62, 6,62, 61,62, ketika lupa bisa menggunakan apa default value-nya ini sebagai optional parameter. Dinamain juga nggak apa-apa, sama aja. Intinya seperti itu ya, boleh dinamain parameternya. Intinya name parameter itu parameternya boleh dinamain. Ini seperti itu. Kemudian ada array. Array juga kalian udah tahu gitu ya. Array pasti kalian sudah nggak asing. Array adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama dan dapat diakses dengan indeks numerik. Nah, ada dua tipe array di dalam si sub, yaitu value type, yaitu pada variabel hanya memuat nilai, dan ada difference type, yaitu di mana termuat informasi lokasi alat memori tempat variabel disimpan. Ini kayak pointer ya, kalau di C gitu ya. Ini seperti itu, kalau di C sub. Kemudian cara pendeklarasian array, ada beberapa cara pendeklarasian array di sini. Kalau di sini ada tipe, kita nulis tipenya apa, kemudian ukurannya ditetapkan ukurannya 7, atau bisa tipenya ditetapkan tapi ukurannya bisa kita masukkan di sini, bisa langsung dimasukkan kayak gini juga nggak apa-apa. Ini berarti ukurannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ukurannya 6. Atau bisa juga implisit ya, var langsung ditentukan array-nya gitu ya. Ini seperti itu. Lebih jelasnya seperti ini contohnya. Oh, nggak ada contohnya ya. Ini seperti itulah ya. Kemudian kita juga bisa passing by file dan by ref. Jadi metode dengan modifier ref itu dapat mengubah nilai. Jadi kita bisa passing array gitu ya. Misalkan di sini contohnya, misalkan di sini ada array biasa. Di sini oh enggak ada contohnya ya. Misalkan di sini nih ada array tanpa passing. Nah, ketika kita passing dengan by file, misalkan di sini ditambah 2, misalkan 0 tambah 2 kan 2, 3, 3, 4, 5, 7, 10, 15. Kemudian kita buat, kalau karena kita menggunakan by file, ketika kita membuat array baru, senarain new integer, itu nggak apa-apa, nanti ditambahin. Oke, kita pakai pen aja ya biar jelas ya. Misalkan ini gini, saya ulang. Misalkan awalnya kita punya array seperti ini, kemudian kita buat metode dengan by file, dengan ditambah 2.
Makanya array yang sebelumnya kita tambah 2. 0 tambah 2 kan 2. 1 tambah 2 kan jumlahnya 3. 1 tambah 2, 3, 4, 5, 7, 10, dan 15. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan by file, ketika kita membuat array baru, maka di sini akan ditambahkan nih. Ketika kita printkan, maka akan ditambahkan 15, kemudian 1, 2, ditambah 2 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti ketika kita printkan, harusnya ketika kita printkan ya, bisa nanti ditambahin outputnya nanti bertambah. Tapi kalau menggunakan by ref itu awalnya yang seperti ini, tapi ketika kita buat scenario new integer, maka yang ditampilkan hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Intinya seperti itu ya. Semoga masih bisa dipahami. Kalau lebih jelas nanti di praktikum ya. Kemudian ada multi-dimension array. Jadi dalam array itu ada multidimensinya. Misalkan kalau multidimensionnya itu dilambangkan dengan integer, koma gitu ya. Kemudian ukuran dari array-nya. Misalkan di sini ukurannya matriks 4 kali 4 gitu ya. Misalkan seperti ini boleh. Tapi harus dideklarasikan kayak gini dulu. Ada komanya di sini. Nah, ini ya cara menampilkannya ya dengan for ya, dengan pengulangan. Pengulangan di sini misalkan barisnya berapa dan kolomnya berapa. Ya seperti itu. Kalau di sini outputnya nanti 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 matriks 3, 4 kali 3 ya. Barisnya 4 dan kolomnya sorry, 3 kali 4 ya. Barisnya 3 dan kolomnya 4 gitu ini ya seperti itu. Jadi kalau ingin menampilkan array yang multidimension itu menggunakan for ya, for loop. Di for loop barisnya berapa dan kolomnya berapa, intinya seperti itu gambarannya. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman semua. Kemudian ada juga check array. Kalau tadi kan kalau yang multidimensional array itu kan ada baris dan kolom ya, baris dan kolomnya itu teratur gitu ya. Namun bisa juga barisnya ini yang baris pertama cuma baris 1 kolom 1 tapi yang lainnya nggak diisi. Bisa juga itu namanya check array. Ini keluarnya nanti seperti ini namanya jack array gitu ya. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian ada enumerasi. Enumerasi adalah pemberian angka kepada sesuatu himpunan dalam data. Nah, contohnya seperti ini nih. Contohnya misalkan kita ingin mengeprint, kita misalkan enum, days, Sunday, Monday, Tuesday, sampai Saturday. Misalkan kita kalau enum days, kalau misalkan kita nggak buat, ntar kita kasih pen. Misalkan kita nggak buat, kalau misalkan kita pengen printkan kayak gini, ini kan nggak ada default ya. Secara default itu dinomorin nih, Sunday 0, Monday 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 nih. Makanya ketika kita printkan Sunday hari, makanya ini akan 0. Tapi kalau misalkan kita kasih nilai nih 1, maka Februari akan bernilai 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Maka ketika kita printkan pengen Desember, maka akan 12. Atau misalkan nggak harus dari 1 nih, dari 11. Kemudian di sini 12, di sini 14 juga bisa. Jadi ketika kita elektro, maka akan hasilnya elektro di sini adalah 14. Intinya seperti itu. Jadi enum itu memberikan nilai di dalam sebuah himpunan data ini. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, default value 0. Kalau misalkan default value 0, berarti seandainya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau misalkan kita kasih nilai, inisiasi awal data, misalkan 1, berarti terus ini Februari 2, Maret 3, dan seterusnya. Atau bisa dikasih nilai sendiri, informatika 11, sistem informasi 12, atau elektro 14. Ini seperti itu. Kemudian ada interface. Interface kalian udah belajar di minggu sebelumnya ada ya, istilah sealed, yaitu metode pada kelas induk yang tidak dapat di override atau ditimpa. Tapi kalau ketika kita abstrak kelas, kalian juga udah belajar di minggu lalu di praktikum kalau kelas itu bisa di override atau ditimpa. Kemudian interface itu sebenarnya adalah kumpulan abstrak. Secara implisit metodenya itu adalah public. Nah, tapi metode di interface itu dapat memiliki implementasi. Nah, kalau pada abstrak kelas itu kan nggak bisa memiliki metode gitu ya, nggak bisa memiliki
Ya, kalau abstraktasi itu hanya bisa diturunkan, nggak bisa memiliki implementasi. Tapi kalau interface itu bisa memiliki implementasi. Nah, kelebihan dari interface ini, dia itu multi inheritance. Jadi dia itu bisa mempunyai dua induk. Misalnya di sini ISAP itu mempunyai dua induk, yaitu iterable dan printable gitu ya. Ini seperti itu interface. Semoga masih bisa dipahami. Oke, mungkin itu aja pembelajaran minggu ini. Tugasnya adalah rangkum materi yang sudah dijelaskan. Kalau misalkan ada yang nggak paham, boleh komen di kolom komentar atau boleh ditanyakan langsung secara japri atau boleh langsung ditanyakan ketika ada sesi Zoom atau ketika saya buatkan forum di IKOS. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih yang telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat pagi teman-teman semua.